Pria ini baru saja mencuri gading gajah. Warga menutupinya dengan tanah untuk segera membakarnya. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur, dan hanya ada tabung bambu di mulutnya untuk bernafas. Orang-orang di kementerian terus memutar batang bambu yang menggantungnya. Ketika panas api melewati penutup luar, ternyata orang itu sudah kehilangan nyawanya, serta kehabisan oksigen karena kepanasan. Hal ini juga membuat penduduk asli di sekitarnya bersemangat, tapi yang lebih buruk adalah temannya. Seseorang kini telah dipaku ke tanah. Kemudian seekor ular dijatuhkan ke dalam lingkaran api yang ada di hadapannya. Dengan panasnya lingkaran api yang mengelilinginya, ular itu akan jatuh ke dalam mulut orang yang disalib, lalu perlahan berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, kakaknya Henry, yang berada di sebelahnya, merasa panik dan berkeringat sangat deras. Karena selanjutnya giliran dia. Kemudian, dia dibawa ke tempat yang sepi. Orang-orang di sekitarnya sedang membidikkan busur. Semua orang heboh, namun hanya dirinya yang merasa bingung. Karena mungkin, kamu sudah bisa memprediksi apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Seperti yang dipikirkan Henry, ia diberitahu bahwa ketika berlari melewati lokasi panah, yang kini telah yang ditandai, orang-orang yang hadir di sini akan melacaknya satu persatu untuk memburunya. Namun sesaat sebelum memulai, seorang pria kini tertarik dengan cincin di tangannya. Namun dirinya tidak bisa untuk melepasnya. Ia frustasi karena tidak bisa melepasnya, dan langsung mengeluarkan pisau untuk mencoba memotong jarinya. Tepat ketika dirinya akan kehilangan satu jarinya, untungnya seorang pria segera menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak menuruti kesenangan berburu orang lain. Karena sikap sombong ini, mereka harus membayar mahal di kemudian hari. Saat ini, Henry mulai buru-buru melarikan diri. Semakin jauh dia berlari, semakin bersemangat pula penduduk aslinya. Menunggu sampai dirinya baru menginjakan satu kaki di atas tanjung. Nama penanda, seorang lelaki pribumi, dengan lucu berlari untuk mengejarnya. Bagi penduduk asli seperti dirinya, kecepatan adalah keahlian terbaik mereka. Henry segera merasakan seseorang yang mengejarnya di belakangnya. Melihat penduduk asli semakin dekat, Henry berusaha berlari lebih keras lagi untuk melarikan diri. Tetapi Henry sama sekali bukan tandingan penduduk asli. Saat ini, dia tiba-tiba melemparkan tombak di tangannya. Untungnya, perbedaannya hanya sekitar 0,1 mili. Pada akhirnya, dia mengambil kesempatan itu dengan menggunakan tombaknya sendiri untuk menikamnya hingga kehilangan nyawanya. Henry kemudian melepas sepatunya dan mengambil semua perlengkapannya, dan juga terus berlari ke depan. Melihat rekan senegaranya terhabisi, prajurit kedua pun segera melompat. Dia bergegas ke arahnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Sebuah kejahatan segera muncul di belakangnya. Karena untuk bertahan hidup, sekarang dia seperti sedang lomba lari yang berlari ke depan tanpa henti. Lawan tidak punya pilihan selain terus mengejarnya. Namun kekuatan fisiknya jelas tidak sebaik penduduk asli. Setelah beberapa ronde, ia kehilangan tenaganya. Saat ia hendak ditangkap oleh lawan, maka terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Pihak lokal yang mengejarnya tiba-tiba mulai mengeluarkan darah. Kemudian ia terjatuh ke tanah dan kehilangan nyawanya. Orang itu beruntung bisa lolos dari kecelakaan tersebut. Walaupun seluruh tubuhnya sudah tidak bertenaga lagi, dia tidak berani istirahat sejenak. Karena pada saat itu, prajurit ketiga akan mengejarmu. Namun setelah sehari, ia masih harus berhenti untuk beristirahat. Kakinya tidak tahan dengan panasnya tanah. Ia menggunakan pisau untuk memotong kelebihan kulit sepatu ini, lalu mengukur ukurannya yang sesuai dengan ukuran meja. Sepasang sepatu hewan Gia telah selesai dibuat hanya dalam waktu beberapa detik. Saat ia sedang bangga, tiba-tiba seekor siput teratai menarik perhatiannya. Dia menatap makhluk di tangannya dan berpikir sejenak. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu. Jadi dirinya meletakkan siput teratai itu di tanah, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan cangkangnya. Kemudian, ia menjejali siput teratai itu, serta memakan daging tersebut ke dalam mulutnya. Saat dia mengira rasanya tidak enak, tapi mungkin rasanya cukup enak, dan dengan santainya, Henry menggosok giginya dengan menggunakan dahan pohon kering di dekatnya. Tapi saat ini, Henry terlihat panik. Di saat melihat penduduk asli lain telah menyusulnya,
Kemudian Henry segera bersembunyi di bawah pohon besar. Melihat orang lain akan menemukannya, dia bermaksud untuk segera melarikan diri. Tetapi tiba-tiba, Henry mendapat ide untuk parutan apel. Henry menggunakan pohon keringnya untuk segera memotongnya, kaktus yang berada di depan. Maka, dibuatlah jebakan sederhana olehnya. Penduduk asli dengan cepat datang untuk berburu serta tertarik dengan kaktus yang menetes. Dia segera menjadi lebih waspada dan mulai melihat di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menemukan sepasang sepatu dan kemudian berjalan lebih pelan dengan berhati-hati untuk mendekat. Namun yang tidak diketahui oleh pria lokal ini adalah semua ini dirancang dengan cermat oleh kakak laki-lakinya. Saat penduduk asli mengangkat senjatanya untuk melemparkannya ke dalam perangkap. Saat ini, Henry muncul dari arah belakang dan menikam pinggang lawannya. Setelah berteriak, lawan ketiganya juga hancur. Tetapi dia tidak tahu bahwa kebohongan yang lebih besar kini sedang menunggunya. Saat ini sekelompok penduduk asli sedang mencarinya. Dan yang lebih parahnya lagi, karena dirinya tidak punya pengalaman di lapangan, dia bahkan tidak bisa berburu ayam. Tetapi penduduk desa ataupun penduduk asli yang memburunya justru malah sebaliknya. Mereka sudah terbiasa hidup di alam liar. Berdasarkan pengalaman berburu, mereka segera memburunya. Di saat menemukan kijang, orang-orang ini malah sibuk sepanjang hari. Tetapi dirinya bahkan tidak bisa menangkap kijang. Jika dia melanjutkannya seperti ini, maka dia akan kehilangan nyawanya karena kelaparan sebelum dihabisi oleh penduduk asli. Jadi ia segera menyelinap untuk mendekati kawanan antelop. Karena hendak menemukan targetnya, tanpa sengaja, ia menemukan seekor antelop sendirian. Dia tidak ragu-ragu untuk berdiri melemparkan tombaknya dengan keras. Kali ini dia berhasil, dan juga tepat pada waktunya. Ia hendak pergi mengambil jarahannya. Namun, singa itu selangkah lebih cepat. Ia hanya bisa berdiri dan menyaksikan makanannya yang kini telah diambil oleh singa. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah sekelompok penduduk asli menemukan jejak kaki yang ditinggalkannya, dan mereka langsung berlari ke arahnya dengan membawa kaos kakinya itu dan seluruh kekuatannya. Sepertinya ia juga menyadarinya. Henry bergegas melewati hutan lebat dan mencoba untuk melarikan diri mengikuti sungai. Setiap jalan kini dihadang oleh buaya. Ia terpaksa bersembunyi sementara di dalam hutan. Penduduk asli masih hati-hati mencari jejak buaya tersebut, serta tiba-tiba melompat dari pohon dan segera menggunakan pisau untuk menggorok leher sang lawan, dan juga mengambil perlengkapannya untuk kabur. Saat berlari, dia mengira telah ditikam oleh penduduk asli lain di dekatnya. Dia juga melawan dengan kuat, dengan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperjuangkan hidup miliknya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa menandingi penduduk asli sekuat benua? Dengan segera, ia diambil alih oleh penduduk asli. Apalagi pihak lain terus-menerus mengayunkan pisau ke arahnya. Di saat yang berbahaya, untungnya dia bereaksi cepat. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, sambil melepaskan tangannya, Henry kemudian membungkuk untuk mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke penduduk asli. Penduduk asli itu, untuk sementara menjadi buta. Dan selama itu, kini dirinya kehilangan nyawa. Karena merasa sangat panik, dia pun terus-menerus mengayunkan pisaunya ke depan. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan pisau dari tangannya. Kemudian, menggunakan pisau tersebut untuk menggorok leher lawannya, dan dia terus berlari ke depan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, ketika penduduk asli menyaksikan kematian anggota suku tersebut, yang dihabisi satu demi satu, kini mereka sangat marah. Sehingga pemimpinnya membuat keputusan lain untuk mengerahkan semua prajurit di suku tersebut. Laki-laki itu meniup dengan mulutnya agar lehernya kering, sehingga dia bisa menangkap keledai itu, lalu membakar anak panah yang sama, sembari membidikkan anak panah yang sama jauhnya. Dinding api telah meletus di pohon anggur, dan tujuannya adalah untuk menjebak anggota suku yang datang untuk memburunya. Ketika melihat raut wajah ketidakberdayaan mereka, kini dia menjadi semakin bersemangat dan mulai menari. Karena hidup dalam ketakutan selama berhari-hari, yang sekarang akhirnya telah hilang. Sarafnya yang tegang, Henry pun bisa merasa santai. Anggota suku tidak punya pilihan selain mundur sementara, dan kegagalan terus-menerus juga selalu terjadi.
Mereka saling berselisih paham. Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan pemimpinnya. Bahkan sampai adu mulut sengit. Dan ada pula yang marah-marah. Melihat punggung temannya semakin menjauh. Sang pemimpin menjadi marah. Dan menikamkan tombaknya ke arah pria itu. Yang lain hanya bisa dengan patuh untuk mengikutinya. Sekali lagi, ia memulai jalur memburunya. Pada saat ini, situasinya juga semakin buruk. Beberapa hari terakhir ini, sepertinya Henry benar-benar kelelahan. Burung nasar di sebelahnya, menatapnya dengan penuh kerinduan. Seperti yang diduga, Henry pun dengan cepat terjatuh pingsan. Tepat ketika dirinya berada di ambang hidup dan mati. Tiba-tiba, seekor ular muncul di sampingnya, yang sepertinya telah memahami kunci untuk menyelamatkan nyawanya. Henry dengan cepat memenggalnya dengan pisau. Mau tidak mau, ia segera memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Tanpa harus dimasak, Henry pun langsung mengunyahnya. Salah satu orang yang memburunya, tanpa sengaja digigit ular kobra. Pemimpinnya melihat ini, dan segera gunakan pisau untuk memotong luka padanya. Tapi orang lain, dengan cepat angkat bicara. Maksudku, bantu dia menyedot racunnya. Tetapi, untuk memburu sesegera mungkin. Mereka bisa meninggalkan orang itu, digigit ular di sana. Serta membiarkannya, kehilangan nyawanya karena kesakitan. Henry menemukan jiwa air tawar. Dan ia segera berlari ke sana. Setelah beberapa hari tidak minum air. Tidak hanya cukup minum air. Ia juga memanfaatkannya, untuk mandi air kelapa. Setelah ribuan tantangan hidup dan mati. Perbatasan akhirnya tercapai, dari negaranya. Turun saja ke lereng bukit, maka dia akan benar-benar hidup. Henry bermaksud, untuk beristirahat sebentar. Tetapi tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke sisi tubuh yang di sebelahnya. Ternyata, penduduk asli yang sedang memburunya ada di sebelahnya Henry. Henry pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari menuju kastil. Tetapi dirinya masih tidak bisa melarikan diri dari penduduk asli yang mengejarnya. Melihat kastil tepat di depan matanya, dia hanya perlu bertahan dan berjalan beberapa puluh meter hingga ia berhasil diselamatkan. Namun tubuhnya sudah benar-benar mencapai batasnya. Dan tiba-tiba, ia terjatuh ke tanah. Kemudian, ada penduduk asli yang menyusulnya. Saat ia mengangkat tombaknya, untuk menikamnya hingga tewas. Seseorang langsung dibidik, hingga kehilangan nyawanya. Ternyata para pembela kastil, telah menemukan Henry tepat waktu. Sang pemimpin tidak punya pilihan selain menyerah dalam pengejarannya. Pada titik ini dia tahu, untuk menyapa sang pemimpin dengan ramah. Dan sang pemimpin itu, mungkin juga mengagumi kekuatannya. Rasa kekagumannya, kini terpancar di matanya.